Assalamualaikum sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nabi yang diutus setelah Nabi Nuh adalah Nabi Hud bin Abdillah bin Ausih, salah satu putra Sam bin Nuh. Dia termasuk dalam kabilah Ad. Mereka orang-orang Arab yang menempati Al-Akaf, yaitu sebuah pegunungan pasir yang terletak di daerah Yaman, antara Oman dan Hadramaut yang dekat ke Laut Asin. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam buku yang telah diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman menyebutkan kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah terjadinya bencana banjir. Mereka diciptakan oleh Allah dengan postur, perawakan, dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia lain yang hidup di zaman itu. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Jalijan yang tingginya sekitar 100 siku. Oleh karena itu, ketika berdiri, dia bisa menutupi matahari dari bumi. Dan ketika dia meletakkan tangannya di atas gunung, dia bisa menghancurkannya dari semua sisinya. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku, dan yang paling pendek ukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun. Mereka bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Tidak pernah terlihat orang-orang kalangan mereka meninggal, dan belum pernah ditemukan jenazah. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Wahab bin Munabbih adalah seorang tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah. Ia diperkirakan berasal dari Arab Selatan dan berketurunan Persia dengan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani, sehingga banyak memiliki riwayat Israiliyat. Menurut dia, 60 orang laki-laki dari kaum Musa pernah berteduh di dalam tengkorak laki-laki dari kaum Amalakah. Zaid bin Aslam mengatakan, aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul dalam kelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amalakah, dan aku pernah menimbang satu gigi gerahamnya, ternyata beratnya 10 kati. Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika kejahatan kaum itu kian memuncak, Allah mengutus wahyu. Jibril turun kepadanya dan berkata, sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka peringatan dan beritahukanlah kepada mereka bahwa aku Allah SWT telah memberi mereka tempo yang lama, dan mereka telah aku beri kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka. Aku jadikan mereka para pembesar yang menguasai emas, dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan serulah mereka untuk bertauhid, agar mereka kembali dari menyembah berhala kepada penyembah Allah SWT. Nabi Hud datang kepada mereka pada waktu hari raya. Mereka duduk di sana, para pembesar sedang berkumpul, dan Raja Jalijan duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas. Kepalanya memakai mahkota bertahtakan permata yang megah. Mereka tidak menyadari apapun selain suara Hud yang mengatakan, wahai orang-orang, beribadahlah kalian kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Dia. Berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah ini adalah yang menyebabkan kaum Nuh sebelum kalian tenggelam. Ketika Raja Jalijan melihatnya, dia berkata, celaka engkau, wahai Hud, apakah engkau menyangka Dan kelompok kami dan kukuhnya kekuatan kami ini bisa mengalahkan kami dengan pernyataan minus? Pernyataan tersebut, tidak tahukah engkau bahwa setiap sehari semalam 1000 anak kami lahir? Tatkala Hud merasa bosan mengajak mereka mengesankan Allah SWT
tetapi mereka tidak mendengarkannya. Dia memohon kepada Allah agar wanita Wa'ain Aitia mereka dimandulkan, sehingga pada tahun itu tidak ada satupun wanita yang hamil. Mereka kemudian mengadu kepada Raja Jalijandot mereka, berkata, sesungguhnya Hud telah membuat istri-istri kami mandul. Kamu khawatir apa yang dikatakannya adalah benar. Kemudian Allah SWT mewahyukan kepada Hud, kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku. Jika mereka tetap tidak beriman, maka akan aku kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Ketika mereka mendengar kabar itu dari Hud, mereka melemparinya dengan batu. Hud tetap mengajak mereka selama 70 tahun, dan di saat itu mereka terus-menerus melemparinya dengan batu. Ketika Hud merasa putus asa dengan mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, engkau tahu bahwa sesungguhnya aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaum Ad, tetapi mereka tetap dalam kekafiran mereka karena kesesatan mereka yang nyata. Selanjutnya, Allah SWT menghentikan hujan dari mereka selama 7 tahun. Setelah tanah mereka mengering, hewan ternak mereka binasa, sementara kebutuhan mereka kian meningkat, sehingga kaum mereka banyak yang mati hingga mencapai setengahnya. Kaum Ad sempat mengirim delegasinya ke Baitul Haram untuk berdoa terkait doa yang mereka panjatkan. Ketika kaum Ad tetap menolak dan memilih kafir kepada Allah SWT, maka setelah itu mereka dilanda kekeringan selama 3 tahun tanpa ada hujan sedikit pun, sehingga kehidupan mereka terasa semakin sulit. Dan pada masa itu, jika masyarakat merasa dalam kesulitan, mereka meminta kepada Allah SWT untuk dibebaskan dari kesulitan itu dengan cara mendatangi rumah suci di Tanah Haram, dan cara itu dikenal oleh seluruh masyarakat pada zaman itu. Saat itu, Tanah Haram ditinggali oleh Bani Amalek, yakni keturunan dari Imlik bin Lawis bin Sam bin Nuh. Sedangkan orang yang dituakan di sana adalah seorang laki-laki yang bernama Muawiyah bin Bakar. Dan kebetulan ibunda Muawiyah bernama Jalhansah binti Al-Khaybar juga berasal dari kaum Ad. Kemudian, kaum Ad mengutus delegasinya yang kira-kira berjumlah 70 orang. Mereka ditugaskan untuk berdoa di Tanah Haram memohon agar kaumnya segera diturunkan hujan. Lalu sesampainya delegasi itu di kota Mekkah, mereka langsung menemui Muawiyah bin Bakar dan menceritakan kondisi mereka. Kemudian mereka meminta izin kepada Muawiyah untuk menetap di sana sementara. Hanya saja mereka di sana dihidangkan dengan minuman keras dan mendengarkan senandung nyanyian dari 2 orang penyanyi wanita yang disediakan oleh Muawiyah. Setelah 1 bulan mereka di sana dan Muawiyah merasa sudah terlalu lama menjamu mereka, ia juga tidak enak hati dengan para penduduk haram lainnya, maka ia berkeinginan agar para delegasi itu segera pulang. Tapi tentu saja ia juga tidak sanggup untuk mengusir para delegasi itu secara langsung, maka ia pun membuat syair yang menyinggung mereka agar segera pergi dan menyuruh 2 orang penyanyi wanita untuk melantunkan syair di hadapan mereka. Isi syair tersebut antara lain, hei orang-orang yang meminta jawaban, sadarlah dan bangunlah, berdoalah kalian, semoga Allah mengirimkan mendung esok pagi hingga bumi Ad dapat terkucurkan dengan hujan. Kaum Adi sudah tidak mampu berkata-kata lagi akibat kehausan. Kita tidak ingin kehilangan para orang tua, begitu juga anak-anak kecil dan kaum wanita. Kemarin mereka masih dalam keadaan baik-baik saja. Setelah mendengar senandung itu, para delegasi tersadar dengan tujuan utama mereka datang ke Tanah Haram. Maka mereka segera bangkit dan berangkat ke Tanah Suci untuk mendoakan kaum mereka. Sesampai mereka di sana, pemimpin delegasi
yang bernama Qabil bin Atsir segera memanjatkan doa. Setelah doa itu dipanjatkan, Allah menyiapkan 3 awan. Bagi mereka awan hitam, awan putih, dan awan merah. Kemudian, suara dari langit berseru kepada pemimpin. Delegasi itu, pilihlah salah satu dari awan ini untukmu. Atau untuk kaummu pemimpin delegasi itu, segera. Menjawab, aku memilih awan hitam, karena awan hitam menyimpan banyak air. Maka dikatakan lagi kepadanya, kamu telah memilih awan yang penuh dengan debu dan menghanguskan. Awan yang membuat seorang ayah lari ketakutan dan tidak lagi memperhatikan anaknya. Awan yang akan membuat kaum Ad binasa, kecuali mereka yang berada di kediaman. Bani Lauzah, yakni sekelompok orang dari kaum Ad, yang tinggal sementara di kota Mekkah. Mereka tidak merasakan azab yang ditimpakan kepada kaum mereka di kampung halaman, dan mereka itulah beserta keturunannya yang menjadi kaum Ad. Generasi kedua. Begitulah kisah Nabi Hud beserta kaumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.